yang paling fleksibel dan cair tentunya adalah kita bicara stock market kita ya. Itu yang paling gampang gitu ya. Nah ini dan tentunya itu juga terrefleksi erat dengan nilai tukar kita yang sepertinya akan menguat juga ya. Karena disparity atau interest parity antara suku bunga domestik dengan suku bunga luar negeri dalam hal ini the Fed itu akan sebenarnya akan cukup besar gitu ya, apalagi kalau dia mempertahankan stimulus moneternya dan kemudian ekspansi moneternya selama pemulihan masa pandemi. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya di jangka menengah, bagaimana kemudian Amerika Serikat, sebagaimana seperti saya sampaikan tadi, Amerika Serikat itu kan sekarang sudah melihat away from China. Ya, dan dalam hal ini mereka pastinya akan meningkatkan investasinya bukan dalam bentuk portfolio investment saja, tapi juga investasi dalam bentuk foreign direct investment ke negara-negara ASEAN. Dan dalam hal ini kita bicara mengenai perkembangan Tesla, bagaimana juga perkembangan mobil listrik yang sekarang kita merupakan salah satu pemain yang cukup besar ya dengan buah dari hilirisasi nikel pemerintah. Ya, kita bisa fokus di stainless steel, yang mana itu juga ekspor terbesar kita selama pandemi. Salah satu juga ke Amerika Serikat dan juga ke China. Yang kedua adalah juga pengembangan baterai lithium. Ini adalah suatu hal yang sangat menjanjikan dan sepertinya Amerika Serikat akan menaruh investasinya secara cukup signifikan juga di sini. Berikutnya adalah perkembangan dari sektor farmasi. Nah, ini sektor farmasi adalah game changer di masa pandemi dan sepertinya akan berlanjut ya post pandemic. Ini akan menjadi sebuah sektor yang memberikan dampak pengganda yang cukup besar juga buat perekonomian kita, apalagi kalau Amerika Serikat bisa invest masuk ke sini begitu. Baik, ini menarik. Kita akan coba lihat satu persatu ya Pak Fitra. Tadi yang pertama Anda katakan terkait Tesla. Ini terkait dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah baru di Amerika Serikat. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk dapat lebih mudah dan lebih cepat lagi merealisasikan kerjasama antara Tesla dan juga nikel Indonesia? Saya rasa pemerintah dengan pemilihan menteri-menteri terbarunya itu sebenarnya sudah memberikan warna Amerika ya di kabinet ini gitu. Jadi kan kalau kita lihat kemarin sebenarnya pergantian pemain atau reshuffle ini tidak semata-mata karena faktor kinerja. Ini adalah strategi saja. Strategi untuk mewarnai diplomasi dan juga kerjasama ekonomi kita ke depan. Sebagaimana yang kita tahu salah satunya yang bisa kita lihat adalah Menteri Perdagangan Pak M. Lutfi ya. Nah, M. Lutfi ini kan sebenarnya punya pengetahuan yang cukup baik terhadap dua sekutu dekat Amerika Serikat, dua sekutu dekat Indonesia, yaitu Amerika Serikat dan juga Jepang. Kita tetap dekat dengan China dan itu merupakan suatu hal yang harus kita pertahankan. Tapi kita juga harus kemudian membuat rekatan yang lebih kuat dengan negara-negara tradisional yang lain seperti misalnya Amerika Serikat dan Jepang. Dan dalam hal ini M. Lutfi punya pengetahuan itu, pernah menjadi dubes Jepang, ya, penuh periodenya, yang mana pastinya relasi dengan Jepang juga cukup kuat, apalagi dengan Amerika Serikat yang sudah besar di sana, kemampuan lobby Amerika Serikat dan seterusnya. Kedatangan Pak Luhut beberapa waktu yang lalu tahun 2020 juga kemudian menemani Lutfi waktu itu sebagai dubes, itu sebenarnya menandakan bahwa kita juga ingin menggandeng Amerika Serikat. Nah, dan ini akan menjadi sangat signifikan mungkin di akhir tahun 2021 ya. Itu mungkin akan menjadi lebih konkret karena di awal-awal tahun 2021 ini mereka akan sangat disibukkan oleh permasalahan domestik.